Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala sahru ramadhan alladzi unzila fihil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumu wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatum min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitu'milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairan hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Ramadan dari Masjid RK Sudahgaran yang dirahmati Allah, marilah pertama-tama kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karena rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bersama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada sore hari ini kita masih bisa bertolabul ilmi ya, untuk bersama-sama mengkaji, lebih memahamkan lagi kepada agama kita. Mudah-mudahan semakin kita paham kepada agama kita, semakin kita benar dalam melaksanakan ibadah, dan mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini, yang telah dan akan kita laksanakan ini, diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Syukur juga kita panjatkan karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan puasa Ramadan sampai hari yang ke-23 ini. Mudah-mudahan amalan-amalan yang telah kita lakukan, yang telah kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita masih diberi kemampuan, diberi umur dan diberi kesempatan sehingga bisa menyelesaikan ibadah Ramadan di tahun ini dengan segala keterbatasan. Dan mudah-mudahan ini juga banyak memberikan hikmah di dalam kehidupan kita sehingga derajat takwa yang ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu insya Allah nanti bisa kita gapai bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, tema kita sore hari ini adalah qada puasa Ramadan. Berbagai permasalahan qada puasa atau membayar utang atau nyaur puasa ini masih banyak yang mungkin belum kita pahami atau belum dipahami oleh sebagian dari kita kaum muslimin. Oleh karena itu, sore hari ini kita menyempatkan untuk membahas ya masalah ini yang sangat menarik ya. Mudah-mudahan yang akan kami ketengahkan sore hari ini dan mudah-mudahan nanti bermanfaat. Jamaah yang dirahmati Allah,
Yang dimaksud dengan kodok adalah mengerjakan suatu ibadah yang memiliki batasan waktu di luar waktunya. Ya, saya ulang lagi ya, jadi kodok itu adalah mengerjakan suatu ibadah yang memiliki batasan waktu, tapi dikerjakan di luar waktunya. Jadi untuk khusus orang sakit misalnya, ini di bulan Ramadan seseorang mengalami sakit yang berat sehingga tidak kuat kalau menjalani puasa, maka sesudah Ramadan dia ketika sudah sembuh atau sesudah selesai udurnya mengganti puasanya tadi. Inilah yang disebut qadha. Jamaah yang dirahmati Allah, orang yang diberi keringanan untuk mengkodok puasa, siapa itu? Ada beberapa golongan yang diberi keringanan atau diharuskan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan ini mesti mengkodok ya, atau mengganti puasanya setelah lepas dari uzur, yaitu pertama orang yang sakit dan sakitnya memberatkan untuk puasa. Dimisalkan ini pula adalah wanita yang sedang hamil atau menyusui apabila berat untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang kedua adalah seorang musafir atau yang mengadakan perjalanan dan ketika bersafar itu sulit untuk berpuasa atau berat atau sulit melakukan amalan kebajikan. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, wanita yang mendapati haid atau dan nifas. Dalil golongan pertama dan kedua adalah firman Allah Ta'ala yang tadi juga sudah saya bacakan. Wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan safar lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Quran surat Al-Baqarah 185. Adapun dalil wanita haid dan nifas adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana yusibuna dzalika wa numaru biqadha'i shaumi wala numaru biqadha'i shalah." Kami dulu mengalami haid, kata Aisyah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, adakah kodok bagi orang yang sengaja tidak berpuasa? Ini yang perlu juga kita sampaikan. Yang dimaksud di sini, apakah orang yang sengaja tidak puasa diharuskan juga mengganti puasa yang sengaja ditinggalkan? Mayoritas ulama berpendapat bahwa siapa saja yang sengaja membatalkan puasa atau tidak berpuasa, baik karena ada udzur ataupun tidak, maka wajib baginya untuk mengqadha puasa. Ini adalah pendapat ini menjadi pendapat dari Al-Lajnah Al-Dama'ilil Buhuth Ilmiyah wal Ifta, ya, Komisi Fatwa di Saudi Arabia dalam beberapa fatwanya. Namun ada ulama yang memiliki pendapat yang berbeda. Ibnu Hazm dan ulama belakangan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa bagi orang yang tidak berpuasa dengan sengaja tanpa ada udzur, tidak wajib baginya untuk mengqadha puasa. Ada kaidah usul fikih yang mendukung pendapat ini yang disampaikan oleh kedua ulama ini, yaitu ibadah yang memiliki batasan waktu awal dan akhir, apabila seseorang meninggalkannya tanpa udzur atau tanpa alasan, tentu alasan yang dibenarkan oleh syar'i, maka tidak disyariatkan baginya untuk mengqadha kecuali jika ada dalil baru yang mensyariatkannya.
Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memaparkan pula kaidah di atas. Sesungguhnya ibadah yang memiliki batasan waktu awal dan akhir, apabila seseorang mengerjakan ibadah tersebut di luar waktunya tanpa ada uzur atau alasan, maka ibadah tadi tidaklah bermanfaat dan tidak sah. Syekh rahimahullah kemudian membawakan contoh, misalnya sholat dan puasa. Apabila seseorang sengaja meninggalkan sholat hingga keluar waktunya, lalu jika dia bertanya, apakah aku wajib mengqadha atau mengganti sholatku? Maka kami katakan, engkau tidak wajib mengganti atau mengqadha sholatmu. Karena hal itu sama sekali tidak bermanfaat bagimu dan amalan tersebut akan tidak diterima. Begitu pula apabila ada seseorang yang tidak berpuasa sehari di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa uzur, lalu dia bertanya kepada kami, kata Syekh tadi, Syekh Soleh, apakah aku wajib untuk mengqadha puasa tersebut? Kami pun akan menjawab, tidak wajib bagimu untuk mengqadha puasamu yang sengaja engkau tinggalkan hingga keluar waktu. Karena Nabi SAW bersabda, man amila amalan la isa alaihi ammaruna fahuwa raddu. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, seseorang apabila mengakhirkan ibadah yang memiliki batasan waktu awal dan akhir dan mengerjakan di luar waktunya, maka itu berarti dia telah melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari Nabi SAW. Amalan tersebut adalah amalan yang batil dan tidak ada manfaat sama sekali. Mungkin ada yang ingin menyanggah penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin di atas dengan mengatakan, lalu kenapa ada qadha bagi orang yang memiliki uzur seperti ketiduran atau lupa? Tentu bagi orang yang tidak memiliki uzur seharusnya lebih pantas ada qadha, artinya lebih layak untuk mengganti sholat atau puasanya. Syekh Ibnu Utsaimin alhamdulillah telah merespon perkataan semacam tadi. Beliau rahimahullah mengatakan, seseorang yang memiliki uzur, maka waktu ibadah untuknya adalah sampai uzurnya tersebut hilang. Jadi orang seperti ini tidaklah mengakhirkan ibadah sampai keluar waktunya, ya, karena tadi punya uzur tadi. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan bagi orang yang lupa salat di dalam salah satu hadisnya, kalau ada orang yang lupa salat, beliau mengatakan salatlah ketika dia ingat. Adapun orang yang sengaja meninggalkan ibadah hingga keluar waktunya lalu dia tunaikan setelah itu, maka dia berarti telah mengerjakan ibadah di luar waktunya. Oleh karena itu, untuk kasus yang kedua ini, amalannya tidak diterima. Ini ada di penjelasannya di Kutub Warosail lil Utsaimin, salah satu kitab dari Ibnu Utsaimin. Jamaah yang dirahmati Allah. Lalu, jika seseorang yang tidak berpuasa dengan sengaja tanpa ada uzur di atas, kemudian tidak perlu mengqadha, lalu apa kewajiban dirinya? Ini yang harus juga kita ketahui. Kewajiban dirinya adalah bertaubat dan dengan taubatan nasuha, dan hendaklah dia tutup dosanya itu dengan melakukan memperbanyak amalan-amalan soleh, diantaranya dengan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, amalan ketaatan seperti puasa, sholat, zakat, dan selainnya yang telah lewat atau ditinggalkan tanpa ada uzur, ibadah-ibadah tersebut tidak ada kewajiban qadha. Taubatlah yang nanti akan menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Jika dia bertobat kepada Allah dengan sesungguhnya
dan banyak melakukan amal soleh, maka itu sudah cukup darinya daripada mengulangi amalan-amalan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang harus dilakukan oleh orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa udzur, yaitu dia harus bertobat dengan ikhlas, bukan riya, menyesali dosa yang telah dilakukannya, kembali melaksanakan puasa Ramadan jika kemudian di kedepan hari bertemu dengan Ramadan, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi kesalahannya yang pernah dilakukan. Dan tobat tersebut dilakukan sebelumnya datang kematian atau sebelum matahari terbit dari barat. Semoga Allah memberikan taufik kepada orang yang sengaja ya, tanpa udzur meninggalkan puasa atau sholat. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian qadha Ramadan boleh ditunda. Qadha Ramadan itu boleh ditunda. Maksudnya tidak mesti dilakukan setelah bulan Ramadan, yaitu di bulan Syawal. Tidak harus di bulan Syawal. Namun boleh dilakukan di bulan Dzulhijjah sampai sebelum Ramadan atau bulan Sa'ban. Asalkan sebelum masuk Ramadan berikutnya. Jadi sebelum masuk Ramadan berikutnya itu sudah melakukan qadha. Di antara pendukung hal ini adalah Aisyah pernah menunda qadha puasanya sampai bulan Sa'ban. Dari Abu Salamah beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana yakunu alayya shaumu min Ramadana. Wama astati'u an aqdiya illa fi Sa'bani." Aku masih memiliki utang puasa Ramadan. Aku tidaklah mampu mengqadhanya kecuali di bulan Sa'ban. Ada penjelasan dari salah satu perawi hadis ini, yaitu Yahya, mengatakan bahwa hal ini dilakukan Aisyah karena beliau sibuk pada waktu itu mengurus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari hadis Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan di dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya mengundurkan qadha Ramadan, baik mengundurkannya karena ada uzur ataupun tidak. Ini ada di kitab Fathul Bari. Akan tetapi yang dianjurkan adalah qadha Ramadan itu dilakukan dengan segera, tanpa ditunda-tunda. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang memerintahkan untuk bersegera dalam melakukan kebaikan. Ulaika yusari'una fil khairati wahum laha sabikun. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 61. Jamaah yang dirahmati Allah, mengakhiri qadha Ramadan hingga Ramadan berikutnya. Hal ini yang sering dialami ini oleh kita ya, oleh sebagian saudara-saudara kita. Ketika Ramadan misalnya dia mengalami haid misalnya selama 7 hari dan punya kewajiban qadha setelah Ramadan. Setelah Ramadan sampai bulan Sa'ban, dia sebenarnya mampu untuk membayar utang puasa Ramadan tersebut. Namun belum kunjung dilunasi sampai Ramadan tahun berikutnya. Nah, ini yang sering ya, kemudian banyak pertanyaan. Inilah yang menjadi permasalahan kita. Apakah dia memiliki kewajiban qadha puasa saja ataukah memiliki tambahan kewajiban lainnya? Ini. Sebagian ulama mengatakan, ini juga ada beberapa pendapat ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa bagi orang yang sengaja mengakhirkan qadha Ramadan hingga Ramadan berikutnya, maka dia cukup mengqadha puasa tersebut disertai dengan taubat. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Hasim. Namun Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika dia meninggalkan qadha puasa dengan sengaja, maka di samping mengqadha puasa,
Dia juga memiliki kewajiban memberi makan orang miskin bagi setiap hari yang belum diqadha. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pendapat inilah yang lebih kuat sebagaimana difatwakan oleh beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas ya, pernah menjabat sebagai ketua Lajnah Ad-Daimah atau Komisi Fatwa di Saudi Arabia. Dinyatakan, apa hukum seseorang yang meninggalkan qadha puasa Ramadan hingga masuk Ramadan berikutnya dan dia tidak memiliki uzur untuk menunaikan qadha tersebut? Apakah cukup baginya bertobat dan menunaikan qadha atau dia memiliki kewajiban kafarah? Syekh Ibnu Bas menjawab, dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia wajib memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkannya disertai dengan qadha puasanya. Ukuran makan untuk orang miskin adalah setengah sok nabawi dari makanan pokok negeri tersebut seperti kurma, gandum, beras atau semacamnya. Dan ukurannya adalah menurut Ibnu Bas adalah 1,5 kilogram. Ini ukuran yang sudah dilakukan pendekatan jadi aman ya. Dan tidak ada kafaroh atau tebusan selain itu. Hal inilah yang difatwakan oleh beberapa sahabat radhiyallahu anhum seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Namun apabila dia menunda qadhanya karena ada udzur seperti sakit atau bersafar atau pada wanita karena hamil atau menyusui dan sulit untuk berpuasa, maka tidak ada kewajiban bagi mereka selain mengqadha puasanya. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu kesimpulannya. Bagi seseorang yang dengan sengaja menunda qadha puasa Ramadan hingga Ramadan berikutnya, maka dia memiliki kewajiban 1. Bertobat kepada Allah, 2. Mengqadha puasa, dan 3. Wajib memberi makan atau fidyah kepada orang miskin bagi setiap hari puasa yang belum ia qadha. Sedangkan untuk orang yang memiliki uzur seperti karena sakit atau menyusui sehingga sulit menunaikan qadha, sehingga dia menunda qadha Ramadan hingga Ramadan berikutnya, maka dia tidak memiliki kewajiban kecuali mengqadha puasanya saja. Jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita memiliki kewajiban qadha puasa selama beberapa hari, maka untuk menunaikan qadha tersebut tidak mesti berturut-turut. Misal kita punya qadha puasa karena sakit selama 5 hari, maka boleh kita melakukan qadha 2 hari di bulan Syawal, 2 hari lagi di bulan Dzulhijjah atau di bulan lain, selagi pada bulan sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Dasar dibolehkan hal itu ialah fa'iddatu min ayamin ukhor. Maka wajiblah baginya puasanya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Ibnu Abbas mengatakan tidak mengapa jika dalam mengqadha puasa itu tidak berurutan. Nanti sekarang puasa, besok tidak, lain lagi kesempatan lagi puasa. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, sedikit mengenai pengertian tentang qadha puasa ya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita sehingga nanti ketika kita dari khususnya para jamaah yang memiliki hutang puasa atau berhalangan di puasa hari tahun ini bisa mengqadhanya. Tapi tadi yang utama adalah segera ya, jangan menunda-nunda apalagi sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.